Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Mutiara Saputri, NPM 200303110115. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Dan analisis pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana masing-masing pihak, baik produsen maupun konsumen, baik penjual maupun pembeli, tidak mempunyai power untuk mempengaruhi harga, di mana pihak-pihak tersebut hanya sebagai price taking. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, price taking tidak bisa menentukan harga. Harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua, produknya homogen atau sejenis, identik atau hampir identik. Yang ketiga, free entry and exit, penjual bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, contoh produknya umum, yaitu barang pertanian, minyak bumi, gas alam, dan bahan mentah lainnya. Contohnya seperti kertas, baja, besi, dan lain-lain. Jadi, konsep dari pasar persaingan sempurna adalah jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu tidak mempengaruhi harga pasar, sehingga sebanyak apapun barang yang diproduksi tidak akan mempengaruhi harga. Surplus produsen, yaitu konsep setiap produsen akan menawarkan biaya atau cost untuk memproduksi barang dan jasa. Jika produsen memproduksi tambahan 1 unit barang dan bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada tambahan biaya yang dikeluarkan, dia akan memperoleh nilai atau bonus. Nah, nilai atau bonus tersebut disebut surplus produsen atau produsen surplus. Kesimpulannya yaitu surplus produsen total selisih antara harga yang dibayarkan kepada produsen dan tambahan biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Tujuan dari ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah. Yang pertama, price selling atau maximum price adalah harga tertinggi sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Contoh harga eceran tertinggi obat, harga batas atas tiket pesawat, taksi, dan harga BBM, serta lain sebagainya. Price floor atau minimum price adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Contohnya UMR. Dan price support. Price support adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, di mana kelebihan penawaran atau surplus yang terjadi akan dibeli oleh pemerintah dan dilakukan untuk melindungi produsen sehingga memperoleh income yang lebih tinggi. Yang kedua, production quotas adalah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait jumlah barang yang dihasilkan oleh industri. Selanjutnya, kuota dan tarif impor. Yang pertama, kuota impor atau kuota impor quotas adalah jumlah barang maksimal yang boleh diimpor, sedangkan tarif di sini maksudnya adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor, bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar memperoleh profit dan berkembang. Yang kedua, tarif impor. Dengan adanya tarif impor, harga barang internasional akan menjadi naik. Pajak dan subsidi. Pengaruh terhadap ekonomi. Yang pertama, konsep pajak analisis yang dilakukan adalah specific tax, yaitu pajak per unit barang. Yang kedua, konsep subsidi. Mirip dengan analisis pajak, dan kita menganggap subsidi ini adalah negative tax, serta subsidi menyebabkan yang pertama, barang diperjualbelikan lebih banyak. Yang kedua, harga yang dibayar pembeli lebih murah. Yang ketiga, harga terima oleh penjual lebih tinggi. Yang keempat, pemerintah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk subsidi. Corporate atau perusahaan adalah sebuah badan usaha yang melakukan proses produksi jasa atau barang. Syarat sebuah perusahaan yaitu triple bottom line. Yang pertama, untung. Yang kedua, produk diterima masyarakat. Yang ketiga, dampaknya baik untuk lingkungan.
Sosial adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan atau stakeholders, yaitu karyawan, keluarga, pelanggan, pemerintah, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Responsibility adalah kewajiban suatu perusahaan akibat segala sesuatu kegiatan yang dilakukannya. CSR yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai Undang-Undang Peraturan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. CSR tidak memberi profil pada perusahaan dalam jangka pendek, tapi memberi untung langsung maupun di masa depan. Contoh CSR yaitu sebuah perusahaan minyak swasta nasional yang mengubah gas buangan menjadi LPG untuk kompor gas. Yang kedua, ada sebuah perusahaan atau lembaga keuangan non-perbankan yang tidak hanya memberi dana kepada UKM yang kurang modal, tetapi juga membimbing dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi, dengan adanya CSR, perusahaan berkembang baik di tengah masyarakat. Contoh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan ada BRI. BRI berdiri tahun 1985. Raden Arya Wirya Atmajaya, pendiri BRI, yang memulai BRI dengan memberi pinjaman kepada rakyat kecil akan terhindar dari rentenir hingga BRI berkembang sampai sekarang. Bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana publik, bantuan sarana ibadah, bantuan sosial, bantuan pelestarian hidup. Yang kedua, Indonesia Power atau PLN. Berdiri pada tanggal 3 Oktober 1995. Rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan 3 bank BUMN syariah yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk atau BRIS, PT Bank BNI Syariah atau BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM. Sangatlah didukung oleh berbagai pihak, karena memang upaya ini sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing. Terlebih dalam kondisi berdampak pandemi saat ini, dengan harapan mampu mendongkrak perekonomian negeri khususnya bidang industri keuangan syariah. Motivasi penggabungan atau merger 3 bank BUMN menjadi salah satunya, agar dapat bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya, serta mampu bersaing dengan bank syariah lainnya. Kemudian harapannya merger ini akan menjadi energi baru bagi perekonomian Indonesia. Merger ini diharapkan mampu menjadi strategi baru untuk mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Motivasi penggabungan bank ini juga salah satunya untuk menambah total aset pada bank yang melakukan merger dengan maksimal. Dengan demikian, salah satu motivasi serta tujuan rencana merger 3 bank ini yakni mampu menjadi bank syariah yang unggul dalam berbagai bidangnya, sehingga mampu bersaing dengan bank-bank lainnya dan mampu menjadi top 10 besar bank syariah di dunia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.